sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memperbaiki kita secara kualitas ya, menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang sehat, dan dengan kualitas sehat, dengan kualitas bertakwa, maka kita bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Karena peran kita hidup di dunia ini adalah sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu-ibu sebagai anggota dan wanita di Dinas Pendidikan ini memanfaatkan organisasi Dharma Wanita Persatuan ini sebagai sarana untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat manfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberkahi. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pengajian rutin dari DWP Dinas Pendidikan ini saya buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Banten, Ibu Hajah Tina Muktabar, yang telah menyampaikan sambutannya yang syarat dengan support kepada kita semua tentang manfaatnya kita berpuasa, dan dilanjutkan dengan membuka kegiatan pengajian rutin perdana ini secara resmi. Terima kasih, Ibu. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah dengan tema aktualisasi nilai-nilai puasa menuju pribadi yang bertakwa, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Endin Saprudin, SPDI. Beliau adalah kelahiran Pandeglang 4 Februari 1984 dan alamat tinggal sekarang yaitu di Jalan Rangkas Bitung KM 2, Kampung Pabuaran, RT 01 RW 04, Cikande, Kabupaten Serang. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita simak bersama kurang lebih selama 45 menit ke depan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Endin Saprudin, SPDI, dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Endin Saprudin, SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten, yang alhamdulillah tadi telah memberikan sambutan dan membuka acara pengajian Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dindik Provinsi Banten, Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh pengurus, anggota dan jajaran
ibu-ibu Dharma Wanita Dindik Provinsi Banten yang hadir maupun yang secara virtual. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tiada tepi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka pengajian Ramadan dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menambah nilai dan kesempurnaan kita di bulan suci Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurah limpahkan atas manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah, Nabi yang terakhir, suri tauladan kita semuanya, the most successful of all prophet and all religion personality, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sekalian sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini sesuai dengan salah satu tujuan daripada dilaksanakannya atau diperintahkannya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita sekalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ada sebuah hal yang luar biasa ibu-ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini spesifikasi khusus bagi orang-orang yang beriman. Artinya seberat apapun permasalahan kita, seberat apapun rasa lapar dan haus kita, seberat apapun dan sesibuk apapun aktivitas kita, manakala ada dasar iman, maka insya Allah kita akan tetap melaksanakan ibadah puasa. Dan itu tipologi daripada orang-orang yang beriman. Maka jangan kaget ketika di bulan suci Ramadan ada orang Islam tapi tidak berpuasa. Berarti dasarnya dia tidak beriman atau imannya masih dipertanyakan. Karena spesifik Allah khususkan untuk memberi ibadah puasa, digunakan ayatnya dengan diawali dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai insan-insan yang beriman. Dan di ujung tujuannya la'allakum tattaqun, agar dari melaksanakan ibadah puasa tadi kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu yang konsisten terhadap perintah-perintah Allah, semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ketika kita semuanya mengetahui misteri yang terkandung di bulan suci Ramadan, maka pastilah kita berharap setiap bulan semua adalah Ramadan. Ketika kita tahu misteri yang terkandung di bulan suci Ramadan, baik itu fadilahnya, nilai dan hikmah yang terkandung di dalamnya, pahala yang Allah berikan kepada kita, maka sepanjang tahun kita berharap semuanya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan pada bulan selain Ramadan. Apa di antaranya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk kategori ibadah. Tidurnya saja termasuk ibadah. Terlebih ketika kita beraktivitas seperti tadarus Al-Quran, pengajian seperti ini, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, maka nilainya
lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sedang membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diamnya. Apalagi ketika kita bergeraknya. Wa amaluhu afun. Amalan, aktivitas kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kata baginda Nabi, mudha'afun, itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi sangat disayangkan kalau bulan suci Ramadan tidak kita gunakan untuk memaksimalkan aktivitas kita. Misal kita males-malesan, kemana-mana susah dan lain sebagainya, sangat disayangkan karena amalan di bulan suci Ramadan yang bermanfaat itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa itu, wa du'auhu mustajabun. Permohonan doanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan mustajabun, itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika di bulan yang lainnya kita berdoa kepada Allah, masih belum juga didengar oleh Allah, masih belum juga terrealisasi. Yang tadinya punya Avanza, pengen Fortuner, belum juga terrealisasi. Maka maksimalkan doa kita di bulan suci Ramadan. Maka insya Allah Ramadan adalah bulan di mana doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hati kita gelisah, ada uang masih gelisah, tidak ada uang apalagi, belum mendapatkan ketentraman, entah kenapa, maka perbanyak intensitas kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Karena sesungguhnya Ibu Ketua yang kita harapkan dalam hidup itu bukan cuma kesenangan tapi ketenangan. Orang yang tenang pasti senang. Tapi orang yang senang belum tentu tenang. Maka ketenangan itu bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah berdoa. Dan yang tak kalah hebatnya ibu-ibu sekalian, wadan bubu maghfurun. Hilaf, salah, noda, dan dosa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan maghfurun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita sadari bahwa dalam hidupan ini banyak sekali kita berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Maka Ramadan adalah di mana momentum dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibu Ketua, salah satu hadis dijelaskan bau mulutnya saja, ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa, karena memang kita tidak ada tidak ada masukan makanan, maka cenderung baunya mulut kita agak bau begitu. Itu menurut kita. Tapi di hadapan Allah, atyabu min rihil miski, itu lebih wangi daripada minyak misik. Kalau ibu suka pakai minyak Elizabeth Arden, ada ya? Itu masih lebih wangi bau mulutnya orang yang berpuasa. Kalau kita pakai minyak Katy Perry atau Pranda, Channel Pranda dan lain sebagainya lah begitu ya. Biasanya ibu-ibu yang tahu, itu jauh lebih wangi bau mulutnya orang yang berpuasa. Maka subhanallah ibu-ibu sekalian, ketika langit dan bumi ini diizinkan oleh Allah untuk berbicara, Bu Ketua, untuk berbicara seperti kita bikin perusahaan, biasanya ada ucapan selamat begitu ya. Maka seandainya langit dan bumi ini Allah izinkan, maka langit dan bumi itu akan mengucapkan. Apa kata langit dan bumi? Busyra liman soma Ramadhana bil jannah. Kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bil jannah, kena balasan yang setimpal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai puasa itu bisa kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan kita, di mana kita maklumi Ibu Bapak, bahwa puasa itu membangun pribadi kita
baik secara personal, secara horizontal, terlebih secara vertikal. Jadi puasa membangun diri kita menjadi pribadi yang konstruktif secara personal, horizontal maupun vertikal. Secara personal, puasa akan membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dalam hidup dan kehidupannya. Karena dalam Islam, Bu Ketua, siapa orang yang hari ini amalannya sama dengan hari kemarin, maka tipologinya masih rugi, Bu. Hari ini sodakoh 100.000, kemarin sodakoh 100.000, masih kategori rugi. Apalagi yang kemarin 10, itu lebih rugi lagi, begitu ya. Nah, siapa yang hari ini amalannya lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini, pekan ini lebih baik daripada pekan kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, maka dialah pribadi yang beruntung. Dan bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu secara personal. Secara sosial, puasa akan melatih kita menjadikan pribadi-pribadi yang bermanfaat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Provinsi, Ibu Ketua Dindik, bahwa puasa akan menjadikan pribadi-pribadi yang bermanfaat. Dan ini sesungguhnya misi kita, Ibu. Sebab ini disampaikan oleh baginda Nabi. Nabi menekankan kepada kita, apa kata Nabi? Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Sedikit atau sebanyak manfaat itu harus kita berikan. Kenapa? Karena kebahagiaan orang bagian daripada kebahagiaan kita. Karena seorang muslim, ibu dan bapak, itu bagaikan sebuah bangunan. Bagaikan sebuah bangunan. Sistemik, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika yang bersedih, duka, maka kita pun harus merasakan itu. Minimal kita empati. Dan ketika kita merasakan kebahagiaan, maka yang lain sesama muslim pun harus merasakan kebahagiaan. Itulah prinsip ajaran Islam. Antara yang satu dengan yang lain harus bisa memberikan manfaat. Dan secara horizontal, puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang bermanfaat. Dan secara vertikal, puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia implementasikan dalam hidup dan kehidupannya melalui peningkatan kualitas ibadah. Kalau yang tadinya yang kita lakukan hanya yang wajib saja, setelah kita mengakar puasa pada diri kita, maka yang sunnahnya pun kita laksanakan. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa secara vertikal, dia pasti akan meningkatkan kualitas ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya, ibu-ibu sekalian, ini adalah tugas universal kita semuanya. Kita diciptakan ke dunia ini bukan hanya untuk harta, menumpuk-numpuk kekayaan, bukan. Tetapi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali supaya beribadah, menyembah, berdedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebuah nilai ibadah baik secara personal, secara horizontal, terlebih secara vertikal. Jika hal ini bisa kita aktualisasikan, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, untuk lebih secara rinci aktualisasi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai puasa, saya ingin mengajak kita semuanya untuk membuka kembali kurikulum Ramadan. Membuka kurikulum Ramadan. Manakala kurikulum Ramadan kita buka, setelah itu kita pahami, kita hayati, kita aplikasikan, maka nilai-nilai puasa itu akan betul-betul membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang pertama, kurikulum Ramadan. Ramadan mengedukasi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang sabar, Bu Ketua. Pribadi yang sabar. Sabar menghadapi ujian,
tahan banting, dan sabar dalam sejarah keseluruhan. Betapapun tidak, kalaupun perut kita hausnya luar biasa, kalaupun tenggorokan kita hausnya luar biasa, perut kita laparnya luar biasa, bahkan mungkin emosi yang kalau saja bulan-bulan selain Ramadan mungkin bisa dikeluarkan tubuh ketua ya. Artinya emosinya diluapkan begitu, tapi luar biasa tidak terjadi itu pada bulan suci Ramadan. Kalaupun emosi sudah di atas ubun-ubun ya, sudah tinggal meluap dus bom waktu, tapi kita tahan. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa, khawatir rusak nilai-nilai puasa kita. Maka dengan demikian puasa itu mengajarkan, mengedukasi kepada kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Kalau perut lapar, haus mencekik tenggorokan, ujian depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah, tapi kita bisa melalui hal tersebut. Bahkan ujian tersebut bisa diganti dengan kegembiraan. Ketika hendak datang berbuka puasa, kita menyiapkan makanan dan minuman, kita berdoa, Allahumma laka sumtu wabika amantu, haus itu hilang. Lapar itu hilang, emosi secara natural hilang dengan sendirinya, ganti dengan sebuah kegembiraan. Subhanallah. Dan sabar yang dilatih, yang dibentuk oleh puasa ini juga bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita selain Ramadan. Terlebih kita sekarang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ikhtiar harus maksimal kita lakukan. Yang kedua, kita harus menghadapi ini dengan penuh kesabaran. Dan Ramadan mendidik kita, mengedukasi kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Kita yakin Ibu dan Bapak, Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang kepada seseorang atau yang datang kepada masyarakat, bangsa dan negara kita Indonesia, illa biiznillah, terkecuali atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Maka ketika terjadi atas izin Allah, berarti kita formulanya hadapi ujian itu dengan sabar. Kalau kita hadapi dengan sabar, maka yakin ujian tersebut akan diangkat kembali oleh Allah sehingga kita hidup dengan normal. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ini edukasi yang pertama, bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Dan nilai itu harus kita aplikasikan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, Ramadan mengedukasi kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial. Sebelum puasa, kita tidak begitu merasakan haus itu seperti apa. Lapar itu seperti apa? Yang banyak saudara-saudara kita yang hidupnya tidak lebih beruntung daripada kita, hampir tiap hari ibu mereka kelaparan. Hampir tiap hari mereka merasakan haus. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, terasa oleh kita, subhanallah, ternyata lapar itu enggak enak. Ibu-ibu kalau tidur, lapar itu cepat tidur apa susah tidur? Nah, ternyata nggak enak ya. Aktivitas juga kita bekerja juga tidak enak. Terus ketika kita haus, ya Allah, betapa tidak enaknya. Sementara saudara-saudara kita yang hidupnya tidak lebih beruntung daripada kita, mereka tidur di emper, di kolong-kolong jembatan, musim hujan mereka kehujanan, musim panas mereka kepanasan, mereka hanya bisa merintis, menjerit, menangis, merasakan petik getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang mereka rasakan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya tidak lebih beruntung daripada kita. Demi Allah, ibu-ibu sekalian, uang 10.000 mungkin bagi kita tidak seberapa. Uang 50.000 bagi kita tidak seberapa. Kadangkala berceceran di mana-mana. Beras 3,5 liter, beras 10 liter bagi kita mungkin tidak seberapa.
Tapi demi Allah, ibu-ibu sekalian, bagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, bagi orang-orang yang hidupnya tidak lebih beruntung daripada kita, uang 100.000, bahkan uang 10.000, ibu, itu bisa menyambung hidupnya 1 bahkan 2 hari. Beras 5 liter, beras 10 liter, bisa menyambung hidup berapa hari. Artinya apa? Bahwa kepedulian itu harus kita lakukan, dan itu diajarkan di bulan suci Ramadan. Makanya kita nanti mengeluarkan zakat fitrah. Terus kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Terus kita dianjurkan pula untuk berlomba-lomba dalam kebaikan apapun itu. Kenapa? Karena siapa orang yang di bawah garis kemiskinan, orangnya yang tidak lebih beruntung daripada kita beri dia. Dia tersenyum, maka kebahagiaan dia bagian daripada kebahagiaan kita. Ketika banyak orang yang tersenyum dengan kehadiran kita, maka insya Allah rizki Allah berikan kepada kita min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak ada orang yang rajin sedekah lantas dia jatuh miskin. Bahkan rizkinya akan terus bertambah. Dan ini diajarkan di bulan suci Ramadan. Maka siapapun kita termotivasi, pasti di bulan Ramadan ingin berbagi. Kalaupun hanya sekedar 1 gelas air atau 1 mangkok kolak. Artinya termotivasi untuk lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya agar kita menjadi pribadi yang istiqomah. Ini yang penting. Dalam aktivitas apapun, entah di perkantoran, entah kita menjadi pengusaha, entah kita menjadi tenaga, pengajar, dan lain sebagainya, istiqomah dalam sebuah perjalanan kehidupan kita, ini modal utama. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang istiqomah, pendirian, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah bersama kita, Allah hadir bersama kita, kita tidak mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah. Kalaupun kita kembalikan kepada Ramadan tadi, hausnya begitu luar biasa, laparnya begitu luar biasa, tapi kita fokus ke satu, bahwa saya mampu melaksanakan ibadahku sampai datangnya waktu berbuka, fokus kita. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Sehingga ketika kita sudah menjadi pribadi yang istiqomah, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah hadir bersama kita. Apa kata Allah? La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan. Don't be sad. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Indeed Allah is with us. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah akan mengintervensi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita ambil pelajaran daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, ibu-ibu sekalian, Ramadan pula mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Karena puasa ini, Ibu Ketua, yang tahu hanya kita dengan Allah. Nggak ada yang bilang gini, oh si Anu mah puasanya hebat, kenapa jalannya sempoyongan? Nggak ada. Atau oh si ibu itu mah puasanya hebat, kenapa ngeludah terus? Nggak. Kalau itu yang tahu hanya dengan Allah. Maka orang yang berpuasa, ibu-ibu sekalian, dia akan merasa bahwa dirinya dimonitor, dirinya diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam beraktivitas, ibu dia akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena inna sam'a wal basar wal fu'ada kul ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran kita, hati kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tidak punya sandaran ikhlas, jadi kita cuma pura-pura puasa. Terlebih sekarang pakai masker, kelihatannya puasa, ternyata ngemut permen. Misalnya, kan tidak ada yang tahu. Suami kita tidak tahu, kita pura-pura puasa, pas ke dapur kita minum, habis minum dikeringin lagi gitu ya, jalannya agak sempoyongan gitu kan. Oh itu puasa, bisa jadi.
Bahkan orang yang terdekat dengan kita tidak ada yang tidak mengetahui siapa kita dengan Allah. Maka puasa, ibu dan bapak sekalian, akan melahirkan pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sedikit pun celah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang ada kita memaksimalkan ibadah, dan ibadah. Karena demi Allah, ibu-ibu sekalian, sekarang afwan kita bertemu dengan bulan Ramadan, tidak ada jaminan tahun yang akan datang, Bunda, kita ketemu lagi. Maka kalau tarawihnya asal-asalan, tadarusnya nggak hatam sekali-kali aja, rasa-rasanya rugi gitu ya. Ibu-ibu sudah hatam berapa kali ini? Alhamdulillah. Ya, ada yang sudah 2 kali ada? Kalau saya ke istri bilangnya begitu, Bu Ketua. Kalau pengen baju 1, hatam 1. Baju 2, hatam 2. Baju 3, hatam 3. Sekarang udah hatam 4 kali, repot juga tuh. Nah, begitu ya. Termotivasi untuk kebaikan. Dan sekarang kita sudah memasuki fase 10 terakhir. 10 awal Allah menurunkan rahmat. Maka istri kepada suami semakin sayang, suami kepada istri semakin sayang. Itu terasa 10 terakhir. Terasa nggak, Bu Ketua? Terasa ya? Nah, 10 kedua ini sudah memasuki babak semifinal. Ini sudah banyak yang berguguran tuh. Ya, kalau main bola kan semifinal sudah banyak yang berguguran. Jadi biasanya waktu zuhur itu datangnya ke masjid, ini malah ke warteg begitu ya. Nah, karena banyak yang berguguran begitu. Nah, di 10 kedua Allah menurunkan ampunan. Dan sekarang 10 terakhir itkum minar, pembebasan dari api neraka. Dan kita menunggu malam Lailatul Qadar. Kalau begitu ya Ustadz, saya nunggunya nanti aja pas terakhir. 10 terakhir baru saya mau ibadah. Nggak bisa. Harus persiapan dari awal. Kalaupun malam ganjil, itikaf di masjid, rajin ngaji, tapi awalnya tidak ada, kata Allah, lu dulu kemana? Begitu ya. Artinya kita harus standby dari awal. Terlebih ibu-ibu ada halangan ya, ada menstruasi misal, maka selagi suci manfaatkan sebaik mungkin itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena luar biasa sekali Allah memberikan kelebihan di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, ibu-ibu sekalian, takwa ini, Ibu Ketua, luar biasa. Kenapa? Orang yang paling mulia di antara kita dalam pandangan Allah siapa? Orang yang mungkin dalam pandangan manusia, siapa orang yang kaya? Dialah yang mulia. Begitu ya? Kita menganggap bahwa pejabat itu mulia. Rakyat yang biasa, yang suka mengutin sampah, dianggap hina. Itu menurut pandangan manusia. Tapi berbeda dalam pandangan Allah. Seperti apa yang dibacakan oleh Qori tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan siapapun orang yang bahagia, maka dia kuncinya takwa. Bahkan nilai sebuah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita pun itu bisa diraih dari takwa. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ar. Seandainya penduduk suatu negeri, masyarakat, suatu lembaga, suatu komunitas yang di dalamnya amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, maka demi Allah la fatahna alaihim barokati minas samai wal ar, Allah akan menurunkan keberkahan minas samai dari langit, wal ardi dan dari bumi untuk kita semuanya. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu bisa dibentuk oleh puasa di bulan suci Ramadan. Jadi siapa di antara kita yang melaksanakan puasanya iman wahtisaban,
karena Allah, maka kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan, kita terapkan pada bulan-bulan setelah Ramadan, sehingga 1 Syawal kita betul-betul memperingati Hari Raya Idul Fitri. Artinya apa? Kembali kepada fitrah. Kita kembali suci bak seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting dalam pelaksanaan ibadah puasa, Ibu, ada hal yang bisa membatalkan puasa dan ada hal yang bisa merusak pahala puasa. Dia tidak batal pahalanya, tapi dia tidak batal puasanya, tapi pahalanya rusak. Ini yang Nabi katakan, banyak orang yang berpuasa hanya merasakan lapar saja, tapi tidak ada sebuah nilai di sana. Kenapa? Karena dia melaksanakan puasanya hanya tidak makan dan tidak minum, tapi emosinya tidak dikontrol. Setelah itu kemaksiatan masih dia lakukan, ya, membicarakan orang masih berjalan terus, maka puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa. Maka harus kita lakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, harus kita jaga, dan perkara yang bisa merusak puasa pun harus kita jaga, sehingga puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, menjadi puasa yang mampu membawa perubahan, mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena sesungguhnya perubahan pada diri kita itu terjadi sesuai dengan kehendak kita. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau lebih spesifiknya, Allah tidak akan merubah nasib kita terkecuali kita sendiri yang merubahnya. Maka insya Allah dengan pembelajaran yang diambil di bulan suci Ramadan, puasa dapat melatih kita menjadi orang yang sabar, puasa dapat menjadikan kita menjadi orang yang istiqomah, puasa menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki kepekaan sosial, puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka itulah sebuah nilai yang kita dapatkan di bulan puasa yang harus kita aplikasikan pada bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan awal prolog ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya untuk sementara saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Din Sabruddin SPDI yang secara gamblang menguraikan dari tema pengajian kali ini dengan begitu meresap ke hati sanubari kita semua, yang insya Allah mendorong kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun apabila masih ada di antara hadirin pengajian virtual ini yang ingin bertanya tentang materi pengajian ini, disilahkan kami buka satu termin saja untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan kepada hadirin yang virtual untuk raising hand. Mohon pada operator dibantu untuk melihat yang menyampaikan raising hand-nya. Ada? Belum. Atau kita lihat mungkin ada di chat pertanyaannya. Belum ada.